Bam bam bam, gelombang demi gelombang sambaran petir menghujani terus-menerus. Sebelum gelombang sebelumnya menghilang, gelombang berikutnya menyambar. Seluruh langit bagaikan hutan biru tua. Hutan yang seluruhnya terbuat dari petir ini tertutup awan gelap. Formasi tak bernyawa 10 zombie abadi ekstrim telah berubah menjadi awan gelap. 10 zombie abadi ekstrim di dalamnya sama sekali tidak dapat ditemukan. Hal ini membuat rencana Fang Yuan untuk menyerang inti formasi menjadi gagal. Di awan gelap, 3 rumah gua abadi yang seperti meteor berputar mengelilingi satu sama lain, saling beradu dari waktu ke waktu, atau menyerang dengan metode jarak jauh. Semuanya dengan sabar menunggu kesempatan, tetapi taktik siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Saat kesengsaraan meningkat kekuatannya, formasi 10 ekstrim mulai melemah, awan gelap telah sedikit tersebar setelah disambar petir. Namun, itu belum mencapai tingkat kelemahan yang diinginkan oleh penguasa menara pengawas surga. Karena ketiga pihak saling membatasi, kesempatan Fang Yuan tidak pernah datang. Oke, aku memiliki level kultivasi peringkat 7 sekarang. Di dalam kota bulu suci, Ying Wuxie berbicara dengan riang. Bagus, kita akan berurusan dengan Fang Yuan terlebih dahulu dan mengambil tahap duel Chaotic Anggun. Jawab Seven Star Child. Ying Wuxie mengangguk. Sekte Bayangan telah secara khusus merancang jurus pamungkas jalur mimpi, menuntun jiwa ke dalam mimpi, untuknya. Mereka telah menyiapkan satu set cacing gu, setiap tingkatan kultivasi akan memiliki versi yang sesuai dari menuntun jiwa ke dalam mimpi. Mengapa mereka berurusan dengan Fang Yuan terlebih dahulu, bukan Gu Immortal Pengadilan Surgawi? Pertama, Fang Yuan hanya memiliki tingkatan kultivasi 6, ia lebih mudah ditangani. Lebih jauh, ia memiliki kendali atas tahap duel Chaotic Anggun, begitu ia ditangani, mereka akan memperoleh tahap duel Chaotic Anggun untuk melawan menara pengawas surga. Kedua, Gu Immortal Pengadilan Surgawi juga mengulur waktu, mereka tidak memancarkan tekanan kuat pada Sekte Bayangan. Gu Immortal Sekte Bayangan menyadari hal ini dan akan memanfaatkannya. Ketiga, Ying Wuxie hanya tingkatan 7, menuntun jiwa ke dalam mimpinya masih tidak efektif melawan Gu Immortal tingkatan 8. Jika Dewa Abadi Pengadilan Surgawi diserang terlebih dahulu, mereka akan punya waktu untuk mencoba dan menyimpulkan jurus pamungkas, mereka mungkin bisa menyelesaikannya nanti. Ekspresi Ying Wuxie serius saat ia mulai menggunakan jiwa penuntun ke dalam mimpi. Jangan gugup, lakukan perlahan. Kau bisa melakukannya, semoga berhasil. Dewa Abadi Sekte Bayangan lainnya lebih gugup daripada Ying Wuxie sendiri. Jurus pamungkas jalur mimpi peringkat 7, jiwa penuntun ke dalam mimpi. Di bawah tatapan penuh harap para dewa, Ying Wuxie tidak mengecewakan mereka, ia berhasil mengaktifkan jurus pembunuh jalur mimpi. Kekuatan jiwa yang memimpin ke dalam mimpi dikirim ke tahap duel Chaotic Anggun tanpa bentuk. Fang Yuan tidak siap, ia jatuh ke alam mimpi setelah dipukul. Di pavilion di danau, Star Constellation Immortal Venerable bernyanyi sambil memainkan sitarnya. Lagu-lagu yang jatuh dan pahlawan yang putus asa, kesulitan dalam melawan cobaan takdir. Petik 2. Pedang yang bengkok tenggelam di pasir, naik dan turun dari zaman kuno, gemuruh sungai surgawi yang tak henti-hentinya. Aduh, malam yang spektral membawa jiwa ke dalam mimpi yang tak berujung, di mana seseorang bisa beristirahat dengan tenang. Selama musim semi dan musim gugur tubuh dan pikiran bergeser, hanya kehendak surga yang tetap luas dan tak terbatas. Mirip dengan 2 kali pertama, kali ini, gelombang informasi baru entah bagaimana masuk ke dalam pikiran Fang Yuan. Malam yang penuh spektral, membawa jiwa ke dalam mimpi yang tak berujung, di mana seseorang bisa beristirahat dengan tenang. Malam yang penuh spektral, jiwa ke dalam mimpi yang tak berujung, jadi kebenaran di balik Sekte Bayangan seperti ini. Tubuh dan pikiran Fang Yuan bergetar. Aneh, pada saat yang sama, Ying Wuxie menggaruk kepalanya di dalam kota bulu suci, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ada apa? Kau tidak berhasil? Para abadi lainnya bertanya. Mereka sangat khawatir dengan kinerja Ying Wuxie. Ying Wuxie menggelengkan kepalanya, mereka tertidur dan memasuki mimpi, tetapi efek jurus pembunuh abadi ini berbeda dari yang diprediksi. Para abadi Gu Sekte Bayangan merasa rileks. Ying Wuxie, ini pertama kalinya kau menggunakan jiwa utama peringkat 7 ke dalam mimpi, wajar saja jika hasilnya berbeda dari harapanmu. Karena kita berhasil, kita harus menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan rumah Gu abadi ini. Kota bulu suci bergerak, berbalik dan menyerbu ke panggung duel Chaotic yang anggun.
Pada saat yang sama, awan gelap bergemuruh hebat, formasi tak bernyawa dari 10 zombie abadi ekstrim berkoordinasi dengan gerakan kota Bulus Suci. Namun, tepat saat kota Bulus Suci hendak memasuki panggung duel Chaotic Anggun, mata Ying Wuxie terbuka lebar. Oh tidak, dia lolos dari sana. Memimpin jiwa ke dalam mimpi akan memiliki efek yang luar biasa terhadap dewa Gu lainnya. Namun terhadap Fang Yuan khususnya, itu hanya memiliki sedikit efek. Mengapa? Karena di antara semua makhluk abadi di sini, pencapaian jalur mimpi Fang Yuan adalah yang kedua setelah Ying Wuxie. Dia memiliki ingatan 500 tahun, dan dia memiliki jurus pembunuh abadi khusus, mengungkap mimpi. Namun, jurus ini hanya peringkat 6, jiwa yang memimpin ke dalam mimpi adalah peringkat 7, itu lebih unggul. Menurut akal sehat, Fang Yuan seharusnya tidak bisa melarikan diri. Namun alam mimpi yang ia masuki sangat aneh. Tampaknya, karena itu adalah mimpi Star Constellation Immortal Venerable, tingkat kesulitannya sangat rendah. Jika satu kali penggunaan Unravel Dream tidak cukup, ia akan menggunakan Unravel Dream lebih banyak lagi. Fang Yuan memiliki banyak gufana jalur mimpi, ia dapat menggunakannya berkali-kali untuk menggunakan jurus pamungkas Unravel Dream. Tindakan mengumpulkan buah mimpi musim semi telah memberikan Fang Yuan keuntungan yang sangat besar saat ini. Namun sudah terlambat ketika Fang Yuan melarikan diri dari mimpi. Ledakan. Pada saat berikutnya, tahap duel Chaotic Anggun terlempar. Fang Yuan tidak dapat berdiri dengan stabil, ia jatuh ke dalam rumah Gu abadi. Namun ia telah sadar kembali, ia dengan cepat membuat tahap duel Chaotic Anggun terbang ke atas, menyebabkan rencana kota Bulus Suci untuk melumpuhkan rumah Gu abadi gagal. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ia bisa melarikan diri? Itu adalah membawa jiwa ke dalam mimpi. Para abadi sekte bayangan berteriak, ekspresi mereka seperti mereka telah melihat sesuatu yang tidak terpikirkan. Situasi ini terlalu tak terduga. Ying Wuxie menggaruk kepalanya, dia juga khawatir, biar aku coba lagi. Jurus pamungkas abadi, pimpin jiwa ke mimpi. Fang Yuan terkena serangan lagi. Di paviliun di danau, Star Constellation Immortal Venerable menatap Fang Yuan, matanya dalam seperti kolam, senyumnya ringan dan misterius. Tangannya memegang sitarnya, namun kali ini, dia tidak bernyanyi. Alunan sitar itu jernih dan indah, tetapi Fang Yuan tidak punya waktu untuk menikmatinya. Dia tahu bahwa dia berada di alam mimpi, bagaimana dia bisa tinggal lebih lama lagi. Setelah menggunakan jurus pamungkas Unravel Dream berkali-kali, dia melarikan diri dari alam mimpi ini. Apa yang terjadi? Di dalam Secret Feather City, Ying Wuxie berteriak, dia menjadi gila. Tepat saat Secret Feather City hendak mendekati Graceful Chaotic Duel Stage, Fang Yuan terbangun lagi, memanipulasi Immortal Gu House dan melarikan diri. Secret Feather City lebih rusak daripada Graceful Chaotic Duel Stage, kecepatannya sekarang lebih lambat. Coba lagi, ekspresi Seven Star Child muram, dia punya dugaan samar di benaknya tetapi dia tidak menyerah. Ying Wuxie cepat-cepat mengangguk, mengaktifkan jurus pamungkasnya lagi. Sialan, ini terlalu merepotkan. Pencapaian jalur mimpi pihak lain sudah melampaui era ini. Pimpin jiwa ke dalam mimpi, bahkan jika aku berada di dalam rumah Gu abadi, aku tidak bisa bertahan melawannya, aku selalu terkena serangan. Ekspresi Fang Yuan tidak lebih baik dari Seven Star Child. Seiring berjalannya waktu, pasti ada peningkatan. Zaman dahulu kala, zaman kuno, pada masa itu, dunia manusia Gu Immortal masih belum sekuat sekarang. Tentu saja, para bangsawan peringkat 9 adalah kasus khusus, mereka tidak dipertimbangkan dalam hal ini. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, jalur mimpi berkembang pesat, alam mimpi ada di mana-mana. Banyak rumah Gu Immortal yang dimiliki oleh kekuatan super telah menambahkan cacing Gu jalur mimpi ke dalamnya, untuk bertahan melawan metode jalur mimpi, mereka efektif. Namun, tahap duel Chaotic Anggun, yang dimiliki Fang Yuan sekarang, berasal dari Gu Immortal misterius dari masa lalu, itu lebih tua dari era saat ini, itu tidak dapat bertahan melawan jiwa yang menuntun ke dalam mimpi. Gerakan pembunuh abadi, pimpin jiwa ke dalam mimpi. Di dalam kota Bulus Suci, Ying Wuxie berteriak lagi. Bagaimana? Para abadi melihat ke arah Ying Wuxie. Ying Wuxie mengangguk dengan yakin, dia ada di dalam mimpi. Serang, teriak Boking, saat kota Bulus Suci mendekati tahap duel Chaotic Anggun. Namun, Graceful Chaotic Duel Stage menghindar tepat pada waktunya lagi. Apa yang terjadi? Bukankah dia masuk?
Mengapa reaksinya lebih cepat kali ini? Seven Star Child mengerutkan kening. Dia masuk? Tidak, dia keluar. Ying Wuxie tergagap. Para dewa tidak bisa berkata apa-apa. Di dalam Graceful Chaotic Duel Stage. Oh, Old Boy, pada saat yang genting ini, aku perlu bergantung padamu, sekutuku. Fang Yuan baru saja keluar dari alam mimpi, dia menepuk bahu Tai Bai Yun Seng. Beberapa saat yang lalu, Fang Yuan tahu bahwa Shadow Sect tidak akan melepaskannya, mereka pasti akan menyeretnya ke dalam mimpi lagi. Meskipun dia bisa melarikan diri, dia harus menghabiskan waktu untuk itu. Selama momen ini, Graceful Chaotic Duel Stage tidak memiliki siapapun untuk memanipulasinya, pihak lain dapat menyerang sementara itu. Dengan demikian, Fang Yuan mengeluarkan Tai Bai Yun Seng untuk membantunya. Sebelumnya, Graceful Chaotic Duel Stage dapat melarikan diri karena Tai Bai Yun Seng mengendalikannya. 10 formasi zombie abadi tak bernyawa yang ekstrim membatasi metode jalur ruang angkasa, perjalanan abadi tetap tidak dapat digunakan. Namun sebelum Fang Yuan datang ke sini, dia telah mengirim Tai Bai Yun Seng ke dalam lubang abadi miliknya sendiri. Sementara itu, Hei Loulan dan Peri Lisan bersembunyi di dalam lubang abadi Tai Bai Yun Seng. Fang Yuan, kau mengambil risiko yang terlalu besar. Tai Bai Yun Seng memanipulasi rumah Gu abadi saat dia berkata dengan kaget. Meskipun dia telah mengamati medan perang melalui Fang Yuan, lelaki tua ini sangat terkejut dengan keterlibatan sekte bayangan dan pengadilan surgawi. Fang Yuan tertawa, pihak lain memiliki metode jalur mimpi, mereka mungkin menargetkanmu. Panggil Peri Lisan dan Hei Loulan. Pada saat berikutnya, Hei Loulan dan Peri Lisan muncul. Mereka menunjukkan emosi yang rumit di wajah mereka, tetapi di antara semua itu, sebagian besar adalah keterkejutan. Sambil melihat sekeliling, Hei Loulan berkata, Fang Yuan, kamu benar-benar pandai menempatkan dirimu dalam bahaya. Nada suaranya mengandung sedikit kekaguman. Namun, Peri Lisan berkata, oh Fang Yuan, kamu menyeret kita ke dalam lubang api. Fang Yuan tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata dengan angkuh, apa yang kamu takutkan? Ketika dua harimau bertarung, yang satu pasti akan terluka. Dengan bantuanmu, pihak lain tidak dapat melakukan apapun padaku. Dengan perlindungan dari rumah Gu abadi, kita mungkin memiliki peluang untuk menang. Setelah itu, kamu akan diberi hadiah besar. Hei Loulan mengangguk, dia tidak berbicara lagi. Matanya bersinar dengan cahaya terang, dia sedang menilai tahap duel chaotic yang anggun. Peri Lisan merasa sangat kesal secara internal. Karena perjanjian aliansi baru, dia harus datang. Sebelumnya, Fang Yuan telah menggunakan Gunung Yitian dan tahap duel chaotic anggun untuk membujuk mereka agar mengintai di lubang abadi Tai Bai Yun Seng, untuk berpikir bahwa situasinya telah berkembang di luar imajinasi Peri Lisan. Melalui rumah Gu abadi, mereka dapat melihat medan perang di luar. Dewa Gu terkenal yang telah membuat banyak koneksi di dataran utara ini sekarang merasa sangat gentar. Seperti yang dikatakan Tai Bai Yun Seng sebelumnya, Fang Yuan mengambil risiko yang terlalu besar. Apakah Peri Lisan tidak merasa gentar? Peri Lisan, bisakah kau menghubungi Blazing Heaven Demones sekarang? Fang Yuan mengamati medan perang melalui Immortal Gu House dan bertanya. Dalam situasi saat ini, semakin banyak bala bantuan yang mereka miliki, semakin baik. Blazing Heaven Demones bukan bagian dari perjanjian aliansi baru, ini mungkin pengaturan Hei Loulan dan Peri Lisan untuk berjaga-jaga terhadap Fang Yuan. Tetapi pada saat ini, Hei Loulan dan Peri Lisan sama-sama terjebak di sini, apakah mereka tidak ingin Blazing Heaven Demones membantu mereka? Peri Lisan tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam rencana Fang Yuan, dia memutar matanya dan mencoba menghubunginya. Dalam sekejap, ekspresinya pucat saat dia menggelengkan kepalanya, tidak. Formasi 10 ekstrim ini luar biasa. Bahkan dapat membatasi metode jalur informasiku. Fang Yuan mengangguk, dia tidak berbicara, sebaliknya dia berpikir, sepertinya hanya setelah keluar dari formasi kita dapat menghubungi sekutu yang kuat ini. Sebenarnya, bahkan jika Blazing Heaven Demones bisa datang, Fang Yuan tidak akan merasa yakin membiarkannya tinggal di Immortal Gu House. Tetapi jika dia berada di luar, itu terlalu berbahaya, dan tidak dapat dibenarkan untuk tidak membiarkannya masuk. Mengabaikan Blazing Heaven Demones untuk saat ini. Dengan bantuan Hei Loulan, Tai Bai Yun Seng, dan Peri Lisan, Shadow Sect tidak dapat mengalahkan Fang Yuan. Dan untuk menghadapi Heaven Overseeing Tower,
peringkat 7 Ying Wuxie tidak cukup kuat. Saat mereka terus mengulur waktu, kesengsaraan semakin kuat. Kesengsaraan surgawi jatuh satu demi satu, tidak ada pengulangan. Tiba-tiba, cahaya keemasan melesat keluar dari langit, bersinar terang. Krek krek krek, serangkaian suara retakan renyah terjadi. Puluhan ribu mutiara Vajra emas turun dari langit tanpa henti. Kesengsaraan besar, semua Gu Immortal Shadow Sect terkejut. Hahaha, ini adalah kesengsaraan Vajra Relik. Di dalam Heaven Overseeing Tower, para Gu Immortal pengadilan surgawi tertawa sambil membelai jenggot mereka. Mereka tahu apa kesengsaraan ini. Kesengsaraan ini telah melampaui level 10 malapetaka besar. Malapetaka seperti petir kesengsaraan perang salju masih berada dalam batas kesengsaraan surgawi. Namun, kesengsaraan Vajra peninggalan ini lebih kuat dari kesengsaraan surgawi. Itu adalah kesengsaraan besar. Setelah Master Gu naik ke keabadian, mereka diganggu oleh malapetaka dan kesengsaraan. Menurut waktu dibukaan keabadian mereka, sesekali, malapetaka dan kesengsaraan akan terjadi. Malapetaka dan kesengsaraan mengandung malapetaka dan keberuntungan. Jika seseorang tidak dapat melewatinya, mereka mungkin mati, tetapi jika mereka melewatinya, fondasi mereka akan semakin dalam, tingkat kultivasi mereka akan meningkat. Di antaranya, Gu Immortal peringkat 6 memiliki esensi abadi anggur hijau. Mereka menghadapi malapetaka duniawi setiap 10 tahun, dan kesengsaraan surgawi setiap 100 tahun. Setelah 300 tahun, setelah 3 kesengsaraan surgawi, mereka akan menjadi peringkat 7. Gu Immortal peringkat 7 memiliki esensi abadi kurma merah. Mereka menghadapi malapetaka duniawi setiap 10 tahun, kesengsaraan surgawi setiap 50 tahun, dan kesengsaraan besar setiap 100 tahun. Setelah 300 tahun, mereka akan menjadi peringkat 8. Sedangkan untuk Gu Immortal peringkat 8, bukaan abadi mereka akan menciptakan esensi abadi lengkeng putih. Mereka menghadapi kesengsaraan surgawi setiap 10 tahun, kesengsaraan besar setiap 50 tahun, dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya setiap 100 tahun. Setelah 3 kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, mereka akan menjadi Gu Immortal peringkat 9 yang tak terkalahkan. Malapetaka duniawi, kesengsaraan surgawi, kesengsaraan besar, kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, malapetaka dan kesengsaraan diberi peringkat menurut peningkatan kekuatan. Kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi sudah sangat berbahaya, kesengsaraan besar bahkan lebih mengerikan. Banyak sekali Dewa Gu yang telah meninggal karenanya, musnah dari keberadaan. Oleh karena itu, setiap ahli Dewa Gu waspada dan hati-hati. Mereka bekerja siang dan malam untuk berkultivasi dengan susah payah, menghadapi tekanan ini. Mengenai segudang kesengsaraan, ada istilah di dunia kultivasi, yang dikenal sebagai segudang kesengsaraan apokaliptik, sangat sulit bagi Dewa Gu untuk bertahan hidup. Begitu seseorang selamat dari segudang kesengsaraan, itu akan menjadi kemuliaan yang luar biasa. Dewa Gu dari seluruh dunia akan memandang dan mengagumi mereka. Dalam sejarah panjang umat manusia, hanya ada 10 orang yang telah melewati 3 segudang kesengsaraan, mereka adalah 10 yang terhormat. Pedang Dewa Boking telah melewati 2 segudang kesengsaraan dan sangat disukai untuk menjadi yang mulia Dewa Jalan Pedang. Dia gagal sekali pada kesengsaraan ketiga ini dan nyaris tidak selamat. Ketika dia mencoba lagi, dia meninggal. Saat ini di dataran utara, leluhur tua Suehu berusaha keras untuk melewati kesengsaraan pertama yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk memurnikan Gu abadi yang menyaingi keberuntungan. Adapun Dewa Surgawi Baizu dan Yao Huang, mereka masih jauh dari kesengsaraan pertama yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mungkin sudah tua, tetapi mereka semua telah menggunakan metode jalur waktu untuk memperlambat laju waktu di lubang abadi mereka. Beberapa dewa abadi takut akan malapetaka dan kesengsaraan, mereka bahkan mungkin menghabiskan banyak uang untuk sepenuhnya menghilangkan anak sungai waktu di lubang abadi mereka. Dengan cara ini, waktu di lubang abadi mereka akan benar-benar tenang, malapetaka dan kesengsaraan tidak akan mendekat. Namun dalam kasus tersebut, lubang abadi tidak akan mampu menghasilkan esensi abadi, dan tanpa mengalami malapetaka dan kesengsaraan, tanda Dao Gu Immortal tidak akan meningkat, level kultivasi mereka akan mandek. Dan metode jalur waktu yang terhenti karena waktu memiliki kekurangan. Mereka tidak dapat bertahan dalam waktu yang terhenti terlalu lama, mereka harus membayar biaya yang lebih tinggi untuk mempertahankannya. Namun di dunia Gu Immortal saat ini, untuk mempersiapkan diri menghadapi kesengsaraan,
sebagian besar Gu Immortal akan menggunakan metode jalur waktu untuk memperlambat waktu di lubang abadi. Bahkan Gu Immortal ahli pun tidak terkecuali. Ini karena, semakin tinggi level kultivasi, semakin besar kekuatan malapetaka dan kesengsaraan, dan semakin berbahaya mereka. Sebagian besar Gu Immortal peringkat 8 di pengadilan surgawi sedang tidur selama waktu normal. Hibernasi ini adalah salah satu metode perlambatan waktu terbaik di dunia. Bagi Gu Immortal peringkat 8, mereka harus menghadapi tantangan yang mengancam mereka setiap 50 tahun, yaitu kesengsaraan besar. Saat ini, di langit, kesengsaraan besar pertama turun. Relik Vajra Tribulasi. Meskipun tidak ditujukan kepada mereka, para Dewa Gu pengadilan surgawi merasakan kegembiraan tetapi juga kewaspadaan yang mendalam. Mutiara-mutiara Vajra menabrak awan-awan gelap dengan suara berderak. Awan gelap yang tebal ini dapat terlihat menipis dengan cepat. Segera, lapisan paling atas dari awan-awan gelap mencair seperti es yang dicampur dengan air panas. Melihat ini, para Dewa Sekte Bayangan memiliki ekspresi muram, alis mereka berkerut. Hebat, para Dewa Gu pengadilan surgawi tersenyum, mereka telah menggunakan taktik mengulur waktu ini, akhirnya mulai berhasil. Bahkan tanpa kita melakukan apapun, pihak lain mungkin sudah kalah. Hahaha, Bichen Tian tertawa. Tatapan penguasa menara pengawas surga begitu dalam, dia berkata dengan kekaguman dan emosi yang dalam, pihak lain mungkin sangat kuat selama masanya, tetapi bagaimana dia bisa melampaui langit dan bumi? Manusia harus menghormati langit dan bumi, dibandingkan dengannya, apa yang dapat dilakukan oleh kekuatan seorang dewa abadi. Melihat para Dewa Gu tingkat 9, siapa di antara mereka yang dapat hidup selamanya? Menghormati dan memuja langit dan bumi, mengikuti kehendak surga, inilah cara kultivasi yang sebenarnya. Menghadapi kekuatan kesengsaraan besar, formasi tak bernyawa zombie abadi 10 ekstrim perlahan-lahan kehilangan keberlanjutannya. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Formasi itu dikendalikan oleh orang-orang, secara alami lebih fleksibel daripada gerakan pembunuh medan perang di dalam tanah terberkati Yulu. Awan gelap membuka ruang dan membiarkan mutiara Vajra masuk ke dalam formasi. Retak-retak-retak, mutiara Vajra menghantam 3 rumah Gu abadi dalam formasi tersebut. Penguasa menara pengawas surga mencibir, dia tahu bahwa Sekte Bayangan berencana untuk membuat menara pengawas surga menanggung sebagian tekanan bagi mereka. Penguasa menara pengawas surga tidak ingin melihat itu terjadi. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berada di dalam formasi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mengaktifkan rumah Gu abadi dan mencoba menghindar. Gu abadi takdir ada di dalam menara pengawas surga. Salah satu bahan utama dalam memurnikan Gu abadi takdir adalah kehendak surga. Dan kesengsaraan ini juga karena kehendak surga. Menara pengawas surga, mengawasi dunia, kita mengikuti kehendak surga dan menegakkan keadilan bagi surga. Jadi, di bawah kesengsaraan, menara pengawas surga menderita kerusakan yang jauh lebih sedikit daripada rumah Gu abadi lainnya. Penguasa menara pengawas surga berbicara. Implikasi dari kata-katanya sangat jelas, dia ingin terus mengulur waktu. Ketika formasi 10 ekstrim menunjukkan kelemahan, dia akan mengaktifkan rumah Gu abadi dan melepaskan serangan yang menang. Terhadap ini, Gu abadi pengadilan surgawi lainnya tidak keberatan. Oh tidak, sekarang, kita harus menahan lebih banyak tekanan. Kalau tidak, formasi 10 ekstrim itu tidak akan bertahan sampai akhir. Memangnya kenapa kalau itu kesengsaraan besar? Rencana kita menentang surga, kita sudah melihat hal seperti itu dari Dong Fang Changfan. Munculnya kesengsaraan besar itu sesuai dengan harapan kita. Mengorbankan Gu Haus abadi lainnya untuk melindungi kota bulu suci ini, itu untuk saat ini. Para Gu Immortal Sekte Bayangan menunjukkan ekspresi tegas, mereka sangat siap. Di atas kota bulu suci, cahaya redup muncul. Cahaya ini tampak merah muda, tetapi sebenarnya, itu putih bersih, hanya ada sedikit warna merah muda. Yang aneh adalah, cahaya ini membuat orang merasakan kehangatan yang kuat di hati mereka. Tetapi pada dasarnya, ini bukan cahaya. Itu adalah situasi ketika kekuatan keinginan tersebar. Setiap Gu Haus abadi, meskipun ahli dalam setiap aspek, memiliki spesialisasi masing-masing. Misalnya, spesialisasi penjara kegelapan adalah menangkap, membesarkan, dan memperbudak binatang buas dan binatang buas kuno. Jika pangkatnya dapat dinaikkan, ia juga akan mampu menaklukkan binatang buas yang tak terelakkan. Keistimewaan menara pengawas surga peringkat 9 adalah melepaskan serangan takdir,
tidak ada target yang dapat bertahan atau melawannya. Sayangnya, karena kondisi takdir Gu Abadi peringkat 9 saat ini, ia tidak dapat lagi digunakan. Adapun kota bulu suci, rumah Gu Abadi yang tidak menyia-nyiakan usaha sekte bayangan untuk mendapatkannya, ia juga memiliki keistimewaannya. Yaitu, ia dapat menyerap kekuatan keinginan dari generasi manusia bulu masa lalu dan masa kini di kota itu, untuk secara otomatis menyempurnakan kekuatan keinginan Gufana. Kota bulu suci ini telah ada sejak lama, ditempati oleh para manusia bulu. Generasi demi generasi manusia bulu hidup di dunia pecahan surga hijau yang tak terlupakan. Gufana dengan kekuatan harapan yang tersimpan jumlahnya sangat banyak. Meskipun jurus pembunuh abadi keinginan surgawi telah menghabiskan banyak dari mereka, lebih dari setengahnya masih tersisa. Atau lebih tepatnya, para manusia bulu tidak tahu cara lain untuk menggunakannya. Mereka tidak tahu, tetapi sekte bayangan memiliki latar belakang yang luar biasa, itu berasal dari masa lalu, itu memiliki metode. Dengan demikian, Gufana dengan kekuatan harapan kota bulu suci terus diaktifkan, dikonsumsi tanpa menghitung biayanya. Gu dengan kekuatan harapan adalah Gu yang dapat dikonsumsi. Memperoleh kekuatan harapan, kota bulu suci mengalami pertumbuhan dalam semua aspek. Itu terbang turun dan menghalangi kesengsaraan Vajra Relik, membantu 10 formasi ekstrim menahan sebagian besar tekanan. Sungguh kesengsaraan yang luar biasa, hanya dalam waktu singkat, tahap duel Chaotic Anggun sudah menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Hei Lo Lan berteriak, ekspresi perilisan pucat, tatapannya goyah. Kesengsaraan besar ini terlalu mengerikan, jika dia harus menghadapinya sendirian, dia hanya bisa menahan 2 atau 3 mutiara. Namun, ada puluhan ribu mutiara Vajra dalam kesengsaraan besar ini, dan jumlahnya terus bertambah, tanpa henti. Fang Yuan malah tertawa, hahaha, aku sudah menunggu ini. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari tahap duel Chaotic Anggun sekarang. Serap, pada saat berikutnya, pikiran meledak seperti kembang api di benaknya, cahaya bintang bersinar menyilaukan. Semua konsentrasi dan perhatiannya tertuju pada tahap duel Chaotic Anggun. Rumah Gu Abadi ini dapat menggunakan metode jalur waktu untuk menyegel serangan apapun yang ditujukan padanya, sebelum mengirimkannya kembali ke musuh. Namun, metode ini, ketika digunakan, membutuhkan pengendali untuk sepenuhnya fokus. Gu Abadi membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Fang Yuan tidak terbiasa dengan rumah Gu Abadi sebelumnya, dia juga tidak dapat memanipulasi rumah Gu Abadi untuk bergerak dan menghadapi musuh-musuhnya saat menggunakan metode ini. Namun sekarang, dengan bantuan Tai Baiyun, Seng dan yang lainnya, dan dengan kesibukan kota bulu suci menghadapi kesengsaraan besar, Fang Yuan akhirnya bisa menemukan waktu untuk menggunakan kekuatan unik tahap duel kacau anggun. Di bawah kendali Fang Yuan, Graceful Chaotic Duel Stage meletus dengan cahaya merah yang menyilaukan. Cahaya merah itu menyelimuti jarak yang jauh, membakar seperti kobaran api yang mengamuk. Kekuatan misterius menyebar di atas api, setiap mutiara Vajra Tribulation yang mengenai Immortal Gu House akan ditelan oleh cahaya merah dan disegel di dalamnya. Esensi abadi peringkat 9 dari Giant Sun Immortal Venerable memungkinkan Graceful Chaotic Duel Stage untuk menampilkan kemampuan terkuatnya. Krek, seluruh Immortal Gu House berguncang hebat dan mulai retak. Itu hampir tidak mampu menyerap relik Vajra Tribulation. Bagaimanapun, ini adalah Grand Tribulation. Tapi Fang Yuan masih berhasil. Semakin banyak mutiara Vajra yang dikendalikan olehnya, disegel di dalam Graceful Chaotic Duel Stage untuk sementara. Namun, Fang Yuan harus membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Kita bertarung begitu lama, tetapi sebagian dari esensi abadi Giant Sun yang kukeluarkan tidak terkuras bahkan hingga 30%. Namun, setelah menyerap 100 mutiara Vajra, semua bagian dari esensi abadi Giant Sun itu terkuras. Pengeluaran esensi abadi Giant Sun yang cepat menyebabkan Fang Yuan terkejut dalam hati. Namun, saat ini bukanlah saatnya untuk bersedih atas kehilangan itu, ia mengeluarkan lebih banyak esensi abadi Giant Sun. Tahap duel Chaotic Anggun bergerak bebas, tidak hanya aman dalam kesengsaraan besar, ia juga menyerap lebih banyak mutiara Vajra, kekuatannya malah terus meningkat. Menara pengawas surga adalah rumah Gu Abadi peringkat 9 dengan pertahanan yang mencengangkan dan dengan Gu Abadi takdir sebagai intinya, ia memiliki efek pertahanan terhadap malapetaka dan kesengsaraan. Namun, tahap duel Chaotic Anggun milik Fang Yuan, di bawah pengaruh esensi abadi Giant Sun, mampu menampilkan kekuatan luar biasa,
menampilkan keajaiban jalur waktu, kekuatannya tidak berkurang tetapi meningkat. Setelah gelombang kesengsaraan besar ini, kota bulu suci milik Sekte Bayangan mengalami kerusakan terbesar. Bahkan jika mereka telah menggunakan sejumlah besar gufana kekuatan harapan, itu tidak dapat menandingi Fang Yuan dan pengadilan surgawi. Kesengsaraan Vajra Relik berlanjut selama 8 menit sebelum berhenti tiba-tiba. Tanpa memberi waktu bagi ketiga belah pihak untuk bernapas, gelombang kesengsaraan kedua turun. Lingkaran cahaya menyala di langit, dari dalam lingkaran cahaya, banyak rusa raksasa menyerbu keluar. Masing-masing rusa ini seukuran gajah. Tubuh mereka tembus cahaya, tampaknya terbentuk dari cahaya putih. Binatang buas terpencil yang tak terlupakan, rusa cahaya takdir. Ini adalah kesengsaraan besar yang terbentuk dari binatang buas terpencil yang tak terlupakan. Setiap binatang buas terpencil yang tak terlupakan dapat menandingi Gu Abadi peringkat 8. Dan sekarang ada 22 rusa ini. Artinya, ada 22 binatang buas dengan kekuatan tempur tingkat 8. Tidak diragukan lagi, bahkan jika rusa-rusa ini tidak memiliki Gu Abadi liar di tubuh mereka, kekuatan kesengsaraan besar ini jauh lebih mengerikan daripada gelombang pertama. Kelompok rusa cahaya berlari kencang menuju formasi tak bernyawa zombie abadi 10 ekstrim. Dalam sekejap, kelompok Sekte Bayangan memucat. Sebuah celah dengan cepat melebar dalam formasi 10 ekstrim, membiarkan setengah dari kelompok rusa masuk ke dalam. Rusa cahaya takdir memiliki 9 warna yang sesuai dengan 9 surga yang tak terlupakan. Rusa-rusa ini semuanya adalah rusa cahaya putih, tampaknya mereka berasal dari surga putih. Rusa cahaya takdir memiliki sifat lembut, mereka disebutkan dalam legenda yang indah di mana mereka membawa manusia ke surga. Siapa yang mengira bahwa di bawah pengaruh kehendak surga, rusa-rusa ini akan mengamuk dan dipenuhi dengan niat untuk bertarung. Meskipun Gu Abadi pengadilan surgawi tidak ingin berpartisipasi, dengan berada dalam situasi ini, mereka tidak dapat menghindar dan juga terlibat. Fang Yuan mengendalikan panggung duel Chaotic Anggun untuk mundur ke tepi pertempuran. Rusa-rusa cahaya ini masih hidup, dia tidak dapat menggunakan rumah Gu Abadi untuk menyegelnya. Serangan yang dapat disegel oleh tahap duel Chaotic Anggun menggunakan misteri jalur waktu adalah hal-hal seperti angin, air, tanah, dan api, bukan binatang buas. Untungnya, Fang Yuan telah menangkap banyak mutiara Vajra sebelumnya, dia menggunakannya sekarang untuk mengusir rusa-rusa itu. Dalam gelombang kesengsaraan kedua, situasi pengadilan surgawi adalah yang terbaik. Fang Yuan kedua, dan Sekte Bayangan memiliki tekanan terberat pada mereka, situasi mereka sangat kritis. Pada saat yang genting, zombie abadi Boking yang menonjol. Dia mengaktifkan gerakan pembunuh jalur pedang yang terkenal dan mempesona seperti pedang hati tinju 5 jari, kekuatan mereka tak terhentikan dan menakutkan. Sebagian besar rusa cahaya takdir kehilangan nyawa mereka di tempat di bawah tebasan cahaya pedang. Bahkan jika mereka memiliki Gu Abadi liar, itu tidak ada gunanya. Boking sudah mati, tetapi tubuh zombie abadinya dipenuhi dengan jumlah tanda dao jalur pedang yang tak terbayangkan. Dengan amplifikasi tanda-tanda dao ini, bahkan gerakan pembunuh yang sama akan memiliki efek yang sama sekali berbeda dari saat Qin Bai Sheng menggunakannya, perbedaannya sangat besar. Zombie abadi Boking bertahan dengan getir, akhirnya membiarkan Sekte Bayangan melewati gelombang kedua kesengsaraan besar. Namun, awan gelap di langit sudah sangat jarang. 10 zombie abadi berfisik ekstrim tidak lagi dapat menyembunyikan diri dan samar-samar terlihat. Formasi telah melemah ke titik terendah, serang. Fang Yuan dengan tegas memanggil. Panggung duel Chaotic yang anggun menembakkan mutiara Vajra, mencoba untuk memecah formasi tersebut. Di sisi lain, penguasa menara pengawas surga juga melihat peluang bagus ini, dan menara pengawas surga juga pindah, menambah penghinaan pada cedera Sekte Bayangan. Apa yang harus dilakukan? Di dalam kota bulu suci, Ying Wuxie menundukkan kepalanya, tidak dapat melakukan apapun untuk membantu. Ekspresi para dewa Gu Sekte Bayangan lainnya juga pucat, suasananya sangat serius. Itu sudah merupakan momen krusial antara kemenangan atau kekalahan. Formasi 10 zombie abadi tak bernyawa telah selesai, dan akan berhasil atau gagal, tidak ada hasil lain. Begitu formasi itu hancur, semuanya akan hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa mengorbankan aliansi zombie. Seven Star Child menghela napas panjang, sebelum mengambil keputusan. Cabang-cabang aliansi zombie yang tersebar di seluruh 5 wilayah sebenarnya adalah kekuatan bawahan Sekte Bayangan,
seperti bagaimana 10 sekte kuno besar di benua tengah adalah bawahan pengadilan surgawi. Hanya saja sekte bayangan sangat tertutup, banyak petinggi aliansi zombie bahkan tidak menyadarinya. Rahasia ini disembunyikan di bagian terdalam aliansi zombie. Formasi tak bernyawa 10 zombie abadi ekstrim adalah rencana terbesar sekte bayangan, yang dibuat dengan menghabiskan semua yang mereka miliki. Pada saat ini, sekte bayangan terpaksa melakukan pengorbanan yang menyakitkan, menyerahkan aliansi zombie untuk menyelamatkan situasi ini. Rencana cadangan diaktifkan, satu demi satu, sosok muncul dalam formasi 10 ekstrim. Mereka adalah zombie abadi dari semua cabang aliansi zombie. Banyak zombie peringkat 6, peringkat 7 dan peringkat 8 muncul, jumlah mereka mengejutkan. Ini, di dalam panggung duel caotik yang anggun, Hei Loulan, Tai Bai Yun Seng dan yang lainnya terbelalak saat mereka berkata bersama. Benar saja, sekte bayangan berada di belakang aliansi zombie, penguasa menara pengawas surga mengerutkan kening, niat membunuh melonjak dalam dirinya, tatapannya berubah dingin, bagus. Kita akan menangkap semua pemberontak yang menentang kehendak surga ini dalam satu gerakan. Namun tanpa diduga, zombie abadi ini tampaknya tidak dalam keadaan sadar dan seperti boneka yang dikendalikan oleh kabel. Sebelum penguasa menara pengawas surga dapat bergerak, mereka benar-benar mengorbankan diri mereka sendiri, berubah menjadi bagian dari formasi 10 ekstrim. Kakak, Peri Lisan melolong sedih. Di antara para zombie abadi ini, dia melihat sosok penyihir langit yang berkobar. Namun, zombie abadi tingkat 8 ini, pemimpin cabang aliansi zombie dataran utara, tampaknya tidak dalam keadaan sadar, menunjukkan ekspresi kosong. Di bawah tatapan Peri Lisan dan Hei Loulan, penyihir langit berkobar juga mengikuti para zombie abadi ini, mengubah dirinya menjadi material abadi, bergabung ke dalam formasi besar. Memperoleh tubuh zombie abadi yang dipenuhi dengan tanda Dao serta Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya dan bukaan abadi, awan gelap dari 10 formasi ekstrim itu mengembun dan langsung mengembang, melampaui keadaan puncaknya sebelumnya, dan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, hampir menutupi seluruh langit. Peri Lisan menangis sedih. Hei Loulan terdiam. Fang Yuan mengerutkan kening, bala bantuan peringkat 8 yang diantisipasinya telah mati mengenaskan di depan matanya. Siapa yang mengira aliansi zombie memiliki hubungan seperti itu dengan sekte bayangan? Bahkan jika seseorang telah melihat kebenaran dan mengatakannya, siapa yang akan mempercayainya? Menyebar ke seluruh 5 wilayah, penguasa di antara kekuatan super, aliansi zombie yang besar sebenarnya hanyalah kedok bagi sekte bayangan. Sebelumnya, sekte bayangan mengeluarkan tugas wajib untuk menyempurnakan formasi Gu dalam skala besar, itu mungkin untuk bersekongkol melawan anggota aliansi zombie. Tai Bai Yun Seng tiba-tiba tersadar, hatinya merinding melihat motif jahat sekte bayangan. Ekspresi Fang Yuan juga tidak sedap dipandang. Aku sudah menduga hubungan antara sekte bayangan dan aliansi zombie, tetapi tidak menyangka akan ada situasi seperti ini. Ingatanku di kehidupan sebelumnya menyesatkanku. Lagi pula, selama perang kacau 5 wilayah, semua cabang aliansi zombie telah ada. Betapa besar biayanya, membunuh hampir semua zombie abadi dari 5 wilayah, dan menjadikannya bahan abadi untuk dimasukkan ke dalam 10 formasi ekstrim ini. Apa yang ingin mereka sempurnakan? Mungkinkah itu Gu legendaris untuk kehidupan abadi? Penguasa menara pengawas surga juga memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Para abadi dari pengadilan surgawi di belakangnya juga menunjukkan ekspresi khawatir. Bahkan jika mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas, dengan status dan kekuasaan yang tinggi, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terpesona oleh gerakan sekte bayangan yang mencengangkan ini. Sejak saat ini dan seterusnya, kekuatan super dengan Dewa Gu terbanyak di 5 wilayah, aliansi zombie, hancur total, menghilang tertiup angin. Swosh swosh swosh. Suara menusuk menembus telinga semua orang. Gelombang ketiga kesengsaraan besar telah turun. Kehendak surga sangat ganas, tidak peduli apa yang sekte bayangan coba perbaiki, jelas bahwa itu benar-benar hal yang menentang surga dan telah memicu kemarahan kehendak surga. Bahkan surga dan bumi tidak mengizinkan penciptaannya. Gelombang ketiga kesengsaraan besar jauh lebih mengerikan daripada kedua kesengsaraan besar sebelumnya yang digabungkan. Hujan deras mulai turun dari langit. Setiap gerimis hujan hanya sepanjang setengah inci, tetapi mereka sangat tajam seolah-olah mereka dapat menembus semua yang ada di dunia. Kesengsaraan besar, hujan yang menusuk mutlak. 10 formasi ekstrim direkonstruksi,
tetapi awan gelap yang bergemuruh tampaknya telah mengalami pukulan besar, tidak dapat memperoleh kembali kekuatannya. Fang Yuan mengulangi hal yang sama, menggunakan esensi abadi Giant Sun untuk mengaktifkan tahap duel Chaotic Anggun untuk menyerap hujan yang menusuk. Hanya saja kali ini, dia jelas merasakan kesulitannya berkali-kali lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah bertahan dengan getir untuk sementara waktu, tahap duel Chaotic Anggun tertusuk di banyak tempat dengan sejumlah besar cacing gu terus dikorbankan. Jika ini terus berlanjut, rumah gu abadi mungkin hanya dapat bertahan selama 15 menit. Hei Loulan memanggil Fang Yuan. Fang Yuan juga tidak memiliki metode yang bagus. Meskipun dia telah menggunakan semua kekuatannya dan menyerap banyak serangan dengan tahap duel Chaotic Anggun, dia masih belum dapat melindungi semuanya. Hujan deras yang ia hadapi hanya sekitar 10% dari total. Shadow Sect menderita sebagian besar hujan deras. Dengan ini, siapapun akan tahu teror kesengsaraan besar. Di bawah keadaan yang fatal seperti itu, Gu Immortals peringkat 8 sama sekali tidak akan bersenang-senang. Gelombang ketiga berakhir, Sacred Feather City dan Graceful Chaotic Duel Stage keduanya hancur, cacing Gu yang tersisa disimpan oleh Gu Immortals masing-masing. Heaven Overseeing Tower dipenuhi dengan retakan, berkali-kali lebih dalam dari sebelumnya, sudut menara bahkan hancur total. Semuanya sudah berakhir. Pemenang terakhir hanya bisa menjadi pengadilan surgawi. Heaven Overseeing Tower Lord tertawa keras, mengaktifkan serangan terkuat Heaven Overseeing Tower. Ini adalah serangan yang membawa kekuatan takdir. Tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihentikan. Pada saat berikutnya, Heaven Overseeing Tower Lord melihat, di bawah serangan Heaven Overseeing Tower, formasi itu retak terbuka, Gu Immortals Shadow Sect menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, Fang Yuan dan yang lainnya juga mati bersama. Sudah berakhir, penguasa menara pengawas surga berdiri di atas menara pengawas surga, melihat ke medan perang. Dalam pandangannya, kota bulu suci sekte bayangan telah berubah menjadi puing-puing, Boking, Seven Star Child, dan yang lainnya telah jatuh ke tanah sebagai mayat. Panggung duel Chaotic yang anggun rusak parah, mayat-mayat Dewa Gu di dalamnya sebagian besar hancur berkeping-keping. Awan gelap memudar, seberkas cahaya melesat turun dari langit, bersinar dengan kecemerlangan keemasan, cahaya meledak. Inilah yang terjadi pada mereka yang menentang kehendak surga. Hahaha, penguasa menara pengawas surga tertawa terbahak-bahak. Namun setelah beberapa detik, dia mengerutkan kening, merasa curiga ada sesuatu yang salah. Oh tunggu, menara pengawas surga rusak dan tidak dapat menggunakan serangan terkuat takdir, mengapa ia berhasil menyerang lebih awal? Juga, aku tidak bisa menahan tawa sebelumnya. Itu bukan perilakuku yang biasa, apa yang terjadi? Pada saat ini, penguasa menara pengawas surga samar-samar dapat mendengar beberapa suara samar di langit. Heaven Overseeing Tower Lord, bangunlah. Cepat bangun, bangun, bukankah aku sudah bangun sekarang? Heaven Overseeing Tower Lord merasa sangat terkejut, kecurigaan di dalam dirinya tumbuh. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dia menyadari kebenarannya. Oh tidak, aku jatuh ke dalam perangkap mereka. Semua yang terjadi tidak nyata, aku berada di dalam alam mimpi. Saat dia memikirkan ini, dia menyadari semakin banyak masalah. Kedua belah pihak telah mati dengan mudah. Terutama Shadow Sect, mereka didukung oleh orang itu. Selain itu, Heavenly Court Gu Immortals lainnya hilang, di seluruh menara, dia adalah satu-satunya orang. Aku dapat memastikan bahwa aku berada di alam mimpi. Namun, bagaimana aku bisa pergi? Heaven Overseeing Tower Lord merasa cemas, meskipun dia tahu dia sedang bermimpi, dia tidak memiliki mimpi yang terungkap seperti Fang Yuan, dengan demikian, dia tidak dapat melarikan diri dari alam mimpi. Heaven Overseeing Tower Lord sedang tidur nyenyak. Mendengkur, dia mendengkur keras, berbaring di lantai beton dengan sekelompok dewa abadi pengadilan surgawi di sekelilingnya. Penguasa menara pengawas surga tidak hanya tua, dia juga sangat lelah. Sebelumnya, untuk memperbaiki dewa abadi takdir, dia terus-menerus menyempurnakan Gu, dan kemudian, dia menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki menara pengawas surga, melindungi sekte teratai surgawi, dan bertarung sengit dengan Boking dan yang lainnya. Setelah itu, dia menemukan dalam rahasia sekte bayangan dan memobilisasi dewa abadi pengadilan surgawi untuk menggunakan menara pengawas surga dan memasuki surga putih. Dia sama sekali tidak beristirahat, melakukan perjalanan menuju Gunung Yitian di perbatasan selatan. Dan ketika dia tiba, dia harus mengendalikan menara pengawas surga untuk terlibat dalam pertempuran besar.
Jadi, saat dia masuk ke alam mimpi, seluruh tubuhnya rileks, dia mendengkur sangat keras, dia tertidur lelap. Para dewa abadi pengadilan surgawi mengepung penguasa menara pengawas surga di tengah, mereka menyiramnya dengan air, mereka membakarnya dengan api, mereka berteriak sampai tenggorokan mereka sakit, mereka mencoba semua cara, tetapi dia tidak bisa bangun. Ini adalah kekuatan jalur mimpi. Itu melampaui era ini, hanya satu gerakan ini yang tidak bisa dihentikan. Bahkan para dewa abadi pengadilan surgawi peringkat 8 ini tidak memiliki cara untuk menyelesaikan ini. Adegan itu cukup lucu. Di luar menara pengawas surga, pertempuran itu sangat panas, langit menjadi gelap, saat kesengsaraan besar bergemuruh. Menara pengawas surga melayang di langit, tidak bergerak. Di dalam menara, para dewa abadi pengadilan surgawi gelisah, jiwa penguasa menara pengawas surga berada jauh di dalam mimpi, mereka tidak memiliki metode untuk membangunkannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menggunakan beberapa metode jalur kebijaksanaan untuk mentransmisikannya kepadanya, untuk mencoba dan membuat penguasa menara pengawas surga membangunkan dirinya sendiri. Di pihak Shadow Sect, suasananya tidak lagi suram, sekarang jauh lebih santai. Ying Wuxie, kerja bagus. Ini adalah kekuatan jalur mimpi. Luar biasa. Setelah sekian lama, akhirnya kau memiliki level kultivasi peringkat 8. Para dewa abadi Shadow Sect mengelilingi Ying Wuxie, beberapa dari mereka santai, lagi pula, situasi sebelumnya terlalu berbahaya. Beberapa kagum terhadap kekuatan jalur mimpi, beberapa menepuk bahu Ying Wuxie dan terus memujinya. Setelah bertarung begitu lama, Ying Wuxie dengan fisik pencari realitas mimpi murni telah maju lagi, menjadi dewa abadi jalur mimpi peringkat 8. Dengan demikian, ia dapat menggunakan jurus pamungkas abadi peringkat 8, pimpin jiwa ke dalam mimpi. Setelah 2 kali gagal, selama percobaan ketiganya pada jurus pamungkas ini, ia akhirnya berhasil, mengirim penguasa menara pengawas surga ke dalam mimpi. Efeknya langsung terasa, dengan menara pengawas surga menghentikan semua gerakan, tekanan Shadow Sect sangat berkurang. Seven Star Child bertanya, berapa lama penguasa menara pengawas surga akan terperangkap? Ying Wuxie menjawab, dia adalah seorang Gu Immortal tingkat 8 yang telah melewati satu kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, alam mimpi hanya dapat menjebaknya selama beberapa menit. Tetapi bahkan jika dia lolos, aku masih dapat menggunakan jurus pamungkas untuk menuntun jiwanya ke dalam mimpi sekali lagi. Bagus, Yanxi tidak menciptakanmu dengan sia-sia. Seven Star Child mendesah. Pada saat ini, menara pengawas surga mulai bergerak lagi. Apa yang terjadi? Para dewa sekte bayangan terkejut. Seseorang melihat ke arah Ying Wuxie, apakah penguasa menara pengawas surga sudah keluar? Sebelumnya, serangan Ying Wuxie tidak berguna bagi Fang Yuan, dia terus masuk dan keluar, ini membuat kepercayaan diri para dewa abadi sekte bayangan jatuh. Namun kali ini, Ying Wuxie menggelengkan kepalanya, dia yakin penguasa menara pengawas surga masih dalam mimpi. Tampaknya para dewa abadi pengadilan surgawi lainnya memanipulasi menara sebagai gantinya. Itu benar, melihat bahwa mereka tidak dapat membangunkan penguasa menara pengawas surga, para dewa abadi pengadilan surgawi mengambil alih menara pengawas surga. Meskipun penguasa menara pengawas surga sedang tidur, keseluruhan menara pengawas surga bukanlah miliknya sendiri. Setelah Yang Mulia Dewa Konstelasi Bintang meninggal, menara pengawas surga telah menjadi milik umum pengadilan surgawi. Saat ini, penguasa menara pengawas surga sedang tidur nyenyak dan tidak sadarkan diri, para dewa abadi pengadilan surgawi lainnya memiliki hak untuk mengambil alih kendali menara pengawas surga. Namun segera, menara pengawas surga berhenti bergerak lagi. Ini terlihat oleh kelompok Fang Yuan. Hei Loulan dan Perilisan memasang ekspresi ragu dan marah, apa yang coba dilakukan pengadilan surgawi. Ekspresi Fang Yuan muram, sepertinya sekte bayangan menggunakan metode jalur mimpi untuk menghadapi dewa abadi pengadilan surgawi, sama seperti yang mereka coba lakukan padaku. Tapi, mengapa mereka tidak menargetkan dewa abadi pengadilan surgawi sebelumnya? Apa gunanya mempertimbangkan ini sekarang? Kita tidak memiliki rumah dewa abadi untuk melindungi kita, dan sekte bayangan juga telah kehilangan kota bulu suci. Hanya pengadilan surgawi yang masih memiliki menara pengawas surga. Tapi mereka dihalangi oleh sekte bayangan, kita dalam bahaya besar. Fang Yuan, bisakah kau menggunakan perjalanan abadi tetap lagi? Tai Bai Yun Seng penuh dengan kekhawatiran. Aku tidak bisa. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, mendesah dalam-dalam. Sepertinya sekarang, kita sudah mati.
Hei Loulan tersenyum pahit, cahaya tajam bersinar di matanya saat dia mengepalkan tinjunya. Sayang sekali Hei Cheng belum mati, aku tidak bisa membalaskan dendam ibuku bahkan sampai mati. Fang Yuan meliriknya, dia tidak berbicara. Setelah kesengsaraan besar ketiga, Graceful Chaotic Duel Stage dan Sacred Feather City telah hancur, hanya tersisa Heaven Overseeing Tower. Heavenly Court adalah harapan pihak Fang Yuan, tetapi harapan itu telah sirna. Bahkan tanpa mempertimbangkan kesengsaraan besar keempat, hanya 10 formasi ekstrim adalah sesuatu yang tidak dapat diharapkan oleh Fang Yuan dan yang lainnya untuk bertahan hidup. Apakah ini benar-benar terjadi? Fang Yuan memeriksa Spring Autumn Cicada, terlalu sedikit waktu yang telah berlalu, ia belum banyak pulih, ia tidak dapat digunakan lagi. Pada saat ini, di langit, suara sitar yang dimainkan dapat terdengar. Saat ini siang hari, tetapi langit bersinar dengan cahaya bintang yang tak berujung. Musik memasuki formasi, ke dalam pikiran para dewa Gu. Oh tidak, 10 formasi ekstrim juga bertahan terhadap metode jalur suara, tetapi formasi itu sama sekali tidak dapat menghalangi musik sitar ini. Ini adalah kesengsaraan besar keempat, kesengsaraan pikiran sitar. Dan cahaya bintang di langit, sangat terang bahkan di siang hari. Ini adalah kesengsaraan besar kelima, kesengsaraan aliran bintang. Mengapa begitu berbahaya? Kesengsaraan besar keempat dan kelima muncul bersamaan. Melihat ini, para dewa Gu Sekte Bayangan berteriak, mereka melupakan pengadilan surgawi dan Fang Yuan untuk sementara waktu. Di menara pengawas surga, para dewa Gu pengadilan surgawi juga menarik napas dalam-dalam. Kekuatan kesengsaraan besar meningkat sesuai dengan jumlah kesengsaraan. Kesengsaraan keempat, dalam hal kekuatan, melampaui 3 kesengsaraan besar pertama secara bersamaan. Adapun kesengsaraan aliran bintang kelima, itu lebih kuat daripada kesengsaraan pikiran sitar, hujan yang menusuk absolut, rusa cahaya abadi, dan kesengsaraan Vajra relik yang digabungkan. Apa yang coba disempurnakan oleh Sekte Bayangan? Mereka benar-benar mengundang amarah dari surga, untuk mengirimkan bencana yang mengerikan seperti itu. Para dewa abadi pengadilan surgawi dan Fang Yuan memiliki banyak pertanyaan. 2 kesengsaraan besar belum turun, mereka masih menyimpan kekuatan. Para dewa abadi Sekte Bayangan memiliki ekspresi muram, mereka nyaris tidak mampu menahan 3 kesengsaraan pertama. Dan sekarang, kesengsaraan besar keempat dan kelima telah tiba. Siapapun dapat merasakan permusuhan yang mendalam dari surga, itu tidak akan memberi Sekte Bayangan cara untuk hidup. Apa sekarang? Seketika, para dewa abadi Sekte Bayangan tersesat dan tak berdaya. Rumah dewa abadi mereka hancur, 10 formasi ekstrim telah mengalami pukulan besar dari kesengsaraan besar ketiga, bahkan jika semua dewa abadi dikorbankan, mereka tidak dapat bertahan melawan 2 kesengsaraan besar ini. Sepertinya kita akan mati dalam kesengsaraan besar. Hei Loulan mendesah. Fang Yuan menyipitkan mata, dia memiliki pendapat yang berbeda. Terlepas dari apa yang coba disempurnakan oleh Shadow Sect, mereka pertama-tama telah menciptakan 10 formasi zombie abadi tak bernyawa yang ekstrim, membunuh para Gu Immortals dari Southern Border untuk menggunakan aperture dan tubuh abadi mereka sebagai bahan penyempurnaan Gu, sebelum mengorbankan semua anggota Zombie Alliance sebagai bahan bakar. Lebih jauh lagi, mereka bahkan kehilangan 7 rumah Gu abadi. Harga yang dibayarkan Shadow Sect tidak pernah terdengar, jika Fang Yuan tidak melihatnya sendiri, dia tidak akan percaya jika ada yang memberitahunya. Karena mereka membayar harga yang sangat besar, Shadow Sect tidak akan menyerah. Musik sitar tiba-tiba menjadi lebih keras, itu terdengar oleh semua orang. Ekspresi para abadi berubah, mereka merasakan dunia berputar, beberapa dari mereka jatuh. Kesengsaraan besar pikiran sitar telah dimulai. Di langit, cahaya bintang memancar turun seperti tsunami biru besar, membentang hingga jarak tak berujung, menghantam. Kesengsaraan besar aliran bintang. Para abadi Sekte Bayangan memiliki ekspresi tegas yang siap menghadapi kematian, mereka saling menyemangati saat mereka maju ke depan. Hanya Ying Wuxie yang tersisa, berhadapan dengan menara pengawas surga. Sisi Fang Yuan berada di tanah, mereka memiliki ekspresi pucat, mati-matian melawan kekuatan kesengsaraan besar pikiran sitar. Bagaimanapun, menara pengawas surga adalah rumah Gu abadi peringkat 9, itu masih mengambang di langit. Tanpa rumah Gu abadi, bagaimana kita bisa bertahan dari 2 kesengsaraan besar? Hehehe, mati karena kekuatan langit dan bumi, itu pasti lebih mulia daripada mati karena usia tua di tempat tidur. Peri Lisan memiliki ekspresi bingung, dia melihat ke langit,
darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Dia sudah menyerah untuk melawan kesengsaraan pikiran Sitar. Yang lain masih bertahan dengan putus asa. Pada saat ini, aura yang sangat kuat dengan kekuatan tertinggi meledak dari reruntuhan Gunung Yitian. Pintu masuk lubang abadi terbuka. Ini adalah tanah terberkati milik Sekte Bayangan. Sebelumnya, markas besar Sekte Bayangan yang tidak dapat ditemukan Bai Ningbing telah ditempatkan di sini sejak lama. Merasakan aura ini, semua hati para dewa abadi bergetar. Bahkan Dewa Abadi Pengadilan Surgawi peringkat 8 memiliki ekspresi pucat, mata mereka penuh ketakutan. Para Dewa Abadi Sekte Bayangan memiliki ekspresi gembira. Tubuh utama kita telah muncul. Ledakan, sebuah tangan hantu yang besar dan mengerikan bergerak keluar dari pintu masuk lubang abadi. Aura peringkat 9 tumbuh sangat besar. Gelombang kejut tak berbentuk menyapu medan perang. Batu-batu pecah dan bergemuruh, debu dan asap mengepul. Ini, Hei Loulan dan Tai Bai Yun Seng terdiam. Yang mulia iblis jiwa spektral. Di dalam menara pengawas surga, penguasa menara pengawas surga akhirnya terbangun. Dia merasakan tekanan luar biasa dalam benaknya saat dia mengungkap identitas tangan hantu itu. Tangan hantu yang terentang dari tanah terberkati kehidupan dan kematian ini sangat besar, seperti bukit. Lengannya tidak terentang sepenuhnya, lebih dari separuhnya masih berada di dalam pintu. Pintu masuk tanah terberkati kehidupan dan kematian tampaknya sudah terbuka maksimal, tetapi hanya sebagian kecil dari tangan hantu itu yang bisa keluar, seolah-olah tersangkut. Aura tingkat 9, agung dan luas, menyebar dan menelan ke segala arah. Sisi Fang Yuan buru-buru mundur. Di bawah tekanan aura tingkat 9, mereka merasa tercekik dan memiliki sensasi menakutkan bahwa mereka akan mati karenanya. Melihat tangan besar ini lagi, itu gelap seperti kedalaman jurang, sangat menyeramkan, dan tampaknya bergelombang dengan cahaya biru tua. Binatang jiwa apa ini? Ia benar-benar memiliki aura yang mengerikan. Bahkan binatang jiwa purba tidak dapat menandingi auranya. Mungkinkah dunia memiliki binatang jiwa tingkat 9? Hei Loulan berseru kaget. Dia masih tidak tahu identitas sebenarnya dari tangan hantu ini. Tidak mungkin. Ekspresi perilisan pucat pasi saat dia mundur, berbicara dengan nada gemetar. Di antara semua makhluk hidup di dunia, hanya manusia yang dapat mencapai peringkat 9, jadi manusia adalah roh dari semua makhluk hidup. Begitu jiwa meninggalkan tubuh fisik, seharusnya dalam keadaan lemah, apalagi jiwa tidak berwujud dan dapat menembus batu bata dan ubin. Namun, tangan kanan Spectral Soul Demon Venerable ini kokoh seperti material, stabil seperti bukit. Setelah membentang dari tanah yang diberkati kehidupan dan kematian, ia meraih reruntuhan Gunung Yitian. Sejumlah besar batu besar berubah menjadi bubuk di bawah tangan. Ini benar-benar di luar akal sehat dunia kultivasi. Jalur kultivasi utama Spectral Soul Demon Venerable adalah jalur jiwa. Fondasi jalur jiwanya begitu dalam sehingga telah mencapai batas keadaan material. Itu jauh melampaui imajinasi para abadi. Spectral Soul Demon Venerable melihat tangan besar yang menelan penglihatannya. Fang Yuan merasa mulutnya mengering. Dia tahu asal-usul tangan besar ini. Itu karena belum lama ini, ketika dia terkena jurus pembunuh abadi yang menuntun jiwa ke dalam mimpi, dan telah memasuki alam mimpi lagi, dia telah mendengar lagu merdu dari Star Constellation Immortal Venerable. Lagu-lagu yang gugur dan pahlawan yang putus asa, kesulitan dalam melawan cobaan takdir. Pedang yang bengkok tenggelam di pasir, naik dan turun dari zaman kuno, gemuruh sungai surgawi yang tak henti-hentinya. Aduh! Malam yang penuh khayal membawa jiwa ke dalam mimpi yang tak berujung, di mana seseorang dapat beristirahat dengan tenang. Selama musim semi, dan musim gugur tubuh dan pikiran berubah, hanya kehendak surga yang tetap luas dan tak terbatas. Mengikuti lagu ini, informasi mengalir ke dalam pikiran Fang Yuan entah dari mana. Malam yang penuh spektral membawa jiwa ke dalam mimpi yang tak berujung, di mana seseorang dapat beristirahat dengan tenang. Ini menunjukkan identitas asli tangan hantu itu, memberitahu Fang Yuan bahwa dalam sekte bayangan di balik layar adalah yang mulia setan jiwa yang penuh spektral. Ketika Fang Yuan mengetahui hal ini, dia sangat terkejut. Dengan persiapan mental seperti itu, sekarang setelah dia melihat tangan hantu raksasa itu, Fang Yuan mampu menenangkan diri dengan paksa, alih-alih merasa lega. Semua orang mati. Ini adalah aturan dunia, dan semua orang mengetahuinya. Bahkan para bangsawan peringkat 9 tidak dapat lolos dari nasib ini. Lalu kemana jiwa para bangsawan peringkat 9 ini pergi setelah kematian?
Ini dijelaskan dengan jelas di lebih besar dari jalan kehidupan, jalan kematian, dan Obsession Dead Domain yang menyimpan Gu abadi yang adil. Dalam legenda, setelah matahari agung yang hijau meninggal, jiwanya kembali ke pintu kehidupan dan kematian. Para bangsawan peringkat 9 bersama dengan semua makhluk hidup di dunia memiliki hasil seperti itu pada akhirnya. Lebih besar dari tercatat dengan jelas, jalan kehidupan dipenuhi dengan penderitaan Gu sementara jalan kematian memiliki 3 rintangan, Gunung Danghun, Lembah Luopo dan Sungai Arus Balik. Fang Yuan tidak tahu tentang lokasi Sungai Arus Balik, tetapi dia tahu Gunung Danghun dan Lembah Luopo ada di tangannya. Fang Yuan bahkan membuat tebakan yang berani, rintangan ketiga, Sungai Arus Balik, juga mungkin tidak lagi berada di jalan kematian. Tanpa halangan dari ketiga rintangan ini, tidak bisakah jiwa setelah orang mati dengan mudah kembali ke dunia orang hidup? Ini berarti jiwa Spectral Soul Demon Venerable kembali ke dunia orang hidup bukanlah masalah yang tidak dapat dijelaskan. Terlepas dari apa yang terjadi di kedalaman pintu kehidupan dan kematian, dan apa kebenarannya, pada saat ini, jiwa Spectral Soul Demon Venerable telah menyerbu keluar dari pintu kehidupan dan kematian dan muncul sekali lagi di tengah-tengah orang hidup. Jadi semua ini benar-benar rencana dari Spectral Soul Demon Venerable. Tidak heran Shadow Sect begitu misterius dan kuat. Tidak heran para Gu Immortal Shadow Sect tidak takut mati. Apakah mereka sudah memahami metode untuk menghidupkan kembali jiwa? Tapi apa yang diinginkan Spectral Soul Demon Venerable? Shadow Sect melakukan segala yang mungkin untuk melindungi formasi tak bernyawa dari 10 zombie abadi yang ekstrim, bahkan tidak berhemat dalam melakukan pengorbanan apapun, apa yang mereka coba sempurnakan. Keraguan dalam benak Fang Yuan meningkat, seperti awan gelap yang pekat di atasnya. Spectral Soul Demon Venerable, akhirnya kau tidak tahan lagi. Di dalam Heaven Overseeing Tower Lord menghela napas dalam-dalam. Dengan bantuan menara pengawas surga, dia telah menyimpulkan identitas Spectral Soul Demon Venerable di pengadilan surgawi. Sepasang mata yang menatap semua hal dari kegelapan, dipenuhi dengan niat membunuh, adalah mata Spectral Soul Demon Venerable. Mengetahui Spectral Soul Demon Venerable berusaha menentang surga untuk bangkit dan lolos dari takdir, penguasa menara pengawas surga menjadi pucat karena terkejut dan waspada, buru-buru membangunkan Gu Immortal Pengadilan Surgawi untuk segera mengambil tindakan dan menghancurkan rencana Spectral Soul Demon Venerable, membuatnya jatuh kembali ke Obsession Dead Domain, mempertahankan kehendak dan takdir surga. Itu karena dua jalan menuju Obsession Dead Domain telah dilalui oleh Gu Immortal Takdir secara pribadi. Semua hal mengalami, hidup dan mati, itu adalah keadilan terbesar di dunia. Begitu Spectral Soul Demon Venerable bangkit, itu tidak diragukan lagi akan menjadi tidak adil, pelanggaran terbesar terhadap takdir dan kehendak surga. Gu Immortal Takdir mungkin tidak akan dapat pulih lebih jauh karena ini. Mereka harus mengambil kesempatan ini saat Spectral Soul Demon Venerable belum bangkit, dan memberikan penilaian. Jika mereka membiarkan Demon Venerable dengan niat membunuh terkuat dalam sejarah ini bangkit, dunia akan dipenuhi dengan pembantaian dan kekacauan. Pihak pengadilan surgawi bisa melupakan tentang memulihkan kejayaan mereka sebelumnya, mereka bahkan mungkin tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Itulah alasan mengapa dalam pertempuran di Gunung Yitian ini, pengadilan surgawi tidak peduli dengan harga untuk mengaktifkan menara pengawas surga rumah Gu abadi peringkat 9, membawa serta pasukan utama pengadilan surgawi bersama mereka. Spectral Soul, Demon Venerable peringkat 9. Apa yang perlu ditakutkan? Dia sudah mati. Jiwanya telah bersembunyi di pintu kehidupan dan kematian, bertahan di napas terakhirnya, dia sudah bukan lagi Demon Venerable peringkat 9. Benar, semua orang menyadari kelemahan jiwa. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan sebelumnya, mengapa dia perlu mendirikan sekte bayangan dan menciptakan begitu banyak jiwa yang terbelah? Mengapa dia perlu membentuk skema ini? Menurut pendapatku, dia paling-paling hanya bisa dianggap sebagai Spectral Soul, dan bukan Spectral Soul Demon Venerable. Para dewa Gu pengadilan surgawi berbicara dan membangkitkan semangat satu sama lain, mengusir rasa takut di hati mereka. Menghadapi eksistensi peringkat 9, bahkan para peringkat 8 pengadilan surgawi ini tidak dapat menahan rasa cemas dan takut. 10 formasi ekstrim adalah kelemahan Spectral Soul. Pertama-tama kita harus menghentikan tangan besar ini, lalu kita dapat mengumpulkan kekuatan kita untuk menghancurkan formasi ini. Teriak Bichen Tian, itu masuk akal. Para dewa pengadilan surgawi mengangguk, sebagian dari mereka kemudian terbang keluar dari menara pengawas surga.
Menara pengawas langit mulai aktif, memancarkan cahaya putih berkilauan. Jurus pamungkas abadi, pimpin jiwa ke dalam mimpi. Ying Wuxie sekali lagi mengaktifkan satu-satunya kemampuannya. Satu keterampilan untuk menguasai dunia. Sialan, penguasa menara pengawas surga menghentakkan kakinya dengan marah tetapi hanya bisa jatuh ke alam mimpi sekali lagi, tidak mampu melepaskan diri. Sekte bayangan telah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk menciptakan Ying Wuxie, dan upaya mereka menunjukkan hasil yang luar biasa saat ini. Bahkan rumah gua abadi peringkat 9 pun diikat oleh Ying Wuxie sendirian. Bahkan jika ada orang yang menggantikan posisi penguasa menara pengawas surga, mereka juga segera jatuh ke alam mimpi. Selama Ying Wuxie menargetkan menara pengawas surga, penguasa menara sementara ini akan mengikutinya dan terpukul oleh kemampuannya. Menurutmu pengadilan surgawi yang agung hanya memiliki satu rumah gua abadi? Tepat pada saat ini, para dewa abadi pengadilan surgawi, yang telah terbang keluar dari menara pengawas surga sebelumnya, tiba-tiba mengeluarkan rumah gua abadi kedua mereka. Rumah gua abadi peringkat 8, Menara Bordir. Paviliun kecil ini dihiasi dengan dekorasi yang indah, dindingnya berwarna merah dan ubinnya terbuat dari batu giok, tampak sangat indah dan elok, tetapi sebagian dari fondasinya tidak ada, orang dapat melihat dengan jelas jejak kehancuran di rumah gua abadi. Meskipun ini adalah rumah gua abadi peringkat 8, itu hanyalah benda yang rusak dan tidak utuh. Yang disebut pengadilan surgawi hanya memiliki barang antik ini. Sungguh memalukan bagi kalian untuk menyimpan apa yang telah dirusak oleh iblis liar yang ceroboh begitu lama, dan kalian masih membawanya keluar sekarang untuk mempermalukan diri kalian sendiri. Zombie abadi Boking berdiri, mengangkat tangan kanannya dalam bentuk kepalan di atas kepalanya. Saat berikutnya, jurus pembunuh jalur pedang yang tiada taraf, pedang hati tinju 5 jari, meletus dengan kekuatan penuh. Menara Bordir bergetar sejenak dari serangan ini, sebelum menembakkan 7 jarum sulaman yang terkondensasi dari cahaya redup. Ketujuh jarum sulaman ini terbang dengan anggun seperti burung, dan mengenai tangan hantu besar itu dalam sekejap mata. Seketika, jarum sulaman itu menembus tangan hantu dan tanah berkali-kali. Tangan hantu Spectral Soul mencoba bangkit, tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. 7 jarum sulaman itu tampaknya menggunakan benang tak kasat mata yang menjahit erat tangan hantu ini ke tanah. Rumah gua abadi Menara Bordir ini mungkin hanya peringkat 8, tetapi setelah murid Primordial Origin Immortal Venerable, Star Constellation Immortal Venerable, bertunangan, dia menyiapkannya sebagai mas kawin. Di masa lalu, ketika Reckless Savage Demon Venerable mengamuk ke pengadilan surgawi, dan terkena serangan ini, dia juga harus membuang 3 kulit berdarah untuk membebaskan dirinya. Di dalam Menara Bordir, gua abadi pengadilan surgawi terkemuka mencibir. Menurut logika, pada saat tangan hantu dijahit ke tanah, tangan hantu itu bisa saja sudah terbang menjauh dari tanah. Tetapi kemampuan Menara Bordir ini adalah serangan terkuat rumah gua abadi ini. Benang jahit yang digunakannya adalah tanda Dao yang sebenarnya. Dia menggunakan tanda Dao sebagai benang untuk menjahit tangan hantu ke tanah. Jika jiwa spektral ingin mengangkat tangannya, dia harus memiliki kekuatan untuk mengangkat tanah seluruh perbatasan selatan. Mungkin Reckless Savage Demon Venerable memiliki kekuatan seperti itu. Tetapi jiwa yang tersisa ini tidak dapat mencapai standar seperti itu. Fondasi pengadilan surgawi benar-benar tak terduga. Bahkan saat menghadapi jiwa spektral, mereka memiliki metode yang sesuai. Melihat tangan besar jiwa spektral yang dijahit erat ke tanah, Hei Loulan, Tai Bai Yun Seng dan yang lainnya menatap, tercengang. Sementara kelompok sekte bayangan mengungkapkan ekspresi khawatir. Namun, saat berikutnya, tangan hantu gelap yang kuat dan jahat itu tiba-tiba berubah lembut, hingga berubah menjadi genangan air hitam. Wuss, lautan air hitam melonjak keluar dari pintu kehidupan dan kematian. Dalam sekejap, pegunungan di sekitarnya tenggelam olehnya, air yang berasal dari jiwa ini menutupi semua lingkungan sekitar, itu tirani dan mendominasi. Fang Yuan dan yang lainnya dengan cepat terbang ke langit. Saat berikutnya, lautan air hitam membubung ke langit, berubah menjadi monster setinggi ribuan meter. Jiwa spektral, para dewagu pengadilan surgawi ketakutan, tangan hantu raksasa menyapu udara dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga tidak dapat dihindari, menghancurkan Menara Bordir dengan segera. Tangan lain mencengkeram menara pengawas surga yang besar. Tangan hantu itu meningkatkan kekuatannya, retakan mulai muncul di menara pengawas surga, dan pada tingkat ini, seluruh menara pengawas surga tampak seperti akan hancur.
Dua kesengsaraan besar, kesengsaraan pikiran sitar dan kesengsaraan aliran bintang, datang menghantam. Jiwa spektral meraung ke langit, menekan suara sitar. Dia mengangkat dua tangannya yang lain dan dengan ganas mencabik-cabik suatu ruang. Ruang tempat dia mencabik-cabik hancur, tsunami cahaya bintang yang besar menyerbu ke dalam kehampaan. Dua kesengsaraan besar itu dengan mudah diselesaikan oleh jiwa spektral. Fang Yuan dan yang lainnya, menyaksikan pemandangan itu, matanya terbelalak. Dan lidahnya keluh.